Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron ala nikmatillah, salatan wa salaman ala nabiillah Muhammadin ibn Abdillah. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi yang telah terus memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengikis kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya dinul Islami wal iman. Terima kasih teman-teman telah bergabung kembali di serial webinar yang ketiga ini yang diadakan oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Islam Nusantara semester 4 ya, semester 4. Ini merupakan bentuk apresiasi atau bentuk hura-hara untuk menyemarakkan Hari Santri 2020 yang sepertinya masih sepi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman berinisiatif mengadakan acara ini tidak lain untuk menyemarakkan, mengangkat kembali hal-hal yang berkaitan dengan santri. Di series yang ketiga ini, kita akan berbicara santriwati atau di tema itu Mbak Santri dan bagaimana aktualisasinya di ranah publik. Ada satu diskusi sebelumnya di panitia begini, bahwa bagaimanapun kapasitas perempuan, apalagi santri ketika pulang ke kampungnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, itu pasti, sekalipun tidak pasti ya rata-rata, sekalipun tidak rata-rata ya kebanyakan lah, dia selalu nomor 2, di nomor 2 kan oleh laki-laki. Mentok-mentoknya paling dia menjadi pimpinan tahlil di kalangan perempuan-perempuan saja. Berbeda kasusnya dengan misalkan di kota-kota besar yang perempuan itu sama posisinya, dia memiliki karir dengan para laki-laki. Santriwati yang notabene itu adalah orang-orang ya tidak di kota, kebanyakan itu selalu terpinggirkan. Nah, ini menarik untuk diangkat santriwati dan aktualisasi perannya di ranah publik. Nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh 5 orang pembicara. Saya nanti panel satu-satu mulai dari siapa ini? Umi Hasanah, ada dari Vivit, ada Toifah, juga ada Ira dan Halimah dan seterusnya. Selanjutnya mohon saling untuk menanggapi terlebih dahulu dengan cara memperkenalkan dirinya dan menggambarkan kondisi bagaimana santriwati di lingkungannya masing-masing. Itu yang menarik. Nah, oke. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya waktu kami persilahkan kepada pemateri pertama. Umi Hasanah, silahkan. Wah, jadi yang pertama gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda Fairozi, mewakili Harakatuna Media dan teman-teman dari Pena Santri yang telah memfasilitasi kami semua, mahasiswi, magister Peradaban Islam Nusantara untuk bisa bertemu sapa secara virtual di malam hari ini. Ternyata pandemi juga memberikan keberkahan bagi kita ya. Mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak kayak gini ya, kayak gitu. Salam rindu kepada teman-temanku Mbak Halimah, Toifah, Mbak Vivit, dan Mbak Ira. Semoga malam ini sebenarnya kita banyak ngobrol ya, nggak terlalu ini banget, maksudnya nggak terlalu serius-serius amat lah. Anggap aja kita lagi ngobrolin sebagai refleksi dari Hari Santri Nasional 2020 ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional, santri sehat, apa namanya, santri sehat, Indonesia kuat ya. Beberapa waktu lalu diminta untuk berbincang mengenai Mbak Santri dan aktualisasi peran publik. Nah, ini menjadi peran sendiri bagi Allah ya. Sebagai santri malah gitu. Karena
dalam definisi ala ya santri mereka yang pernah mukim dalam waktu beberapa tahun lalu pelajari banyak sekali kitab kuning, banyak mengaplikasikannya, terus banyak berorganisasi di pesantren, berkenalan dengan orang banyak dari banyak wilayah, sedangkan alam merasakan tahun di masa sanawiyah. Lalu dilanjutkan ke Man 1, nama yang mengaplikasikan bahasa bilingual sehari-hari. Jadi untuk bertemu secara lamat dengan kitab kuning dan sebagainya itu alam masih ya, mungkin bisa dikatakan masih jauh. Tapi alam tentang pesantren dan juga kayak gitu. Berbicara soal kan pengantarnya tentang nyata di beberapa daerah tertentu, terutama di masyarakat yang tradisional ya, itu santriwati kalau pulang dari pondok terus ke ternyata yang tidak banyak mengaktualisasikan peran yang khususnya keilmuan Islamnya yang diraih di pondok pesantren. Atau paling banter ya menjadi second personal lah. Jadi yang kedua di bawah laki-laki. Nah, tidak karena sudah lama terpupuk ya menurut ala warisan ini sudah lama terpupuk, terutama patriarkis, posisi laki-laki di atas perempuan. Seperti itu, terutama untuk masyarakat tradisional. Nah, satu sisi Allah pribadi nggak bisa juga langsung menyalahkan malah lebih kepada lewat pengajian lah. Pengajian tahlilan untuk khusus itu tidak menjadi suatu, bahkan harusnya ditelateni gitu. Karena jalanan santri keluar lagi kan ya langsung pemimpin, sedangkan santri dan laki-laki dan perempuan, sedangkan perempuan dia paling banter memimpin jamaah perempuan. Nah, berarti kan harus ada tangga-tangga yang perlu di santriwati menurut Allah untuk bisa memperoleh otoritasnya di tengah masyarakat, baik masyarakat laki-laki dan perempuan. Nah, jika ia sudah bisa memimpin pengajian perempuan, menurut saya itu bisa ditelateni. Karena kalau dengan kapasitas keilmuan dari pesantren yang luar biasa ya otoritatif, dia bisa menjawab segala problema masyarakat di sekitar, mulai dari masalah-masalah ibu-ibu, tidak menutup kemungkinan kapasitasnya itu bisa terdengar masyarakat lebih luas lagi gitu. Karena saya punya keyakinan sendiri, walaupun mungkin tidak terjadi di daerah saya, masyarakat itu walaupun menganggap nomor, menurut saya masyarakat itu membutuhkan pembuktian bahwa sosok ini punya otoritas untuk bisa ditanyai atau menjadi program tersebut gitu. Jadi tidak kemungkinan dari telatennya perempuan atau santriwati dia jemput bola lah ibaratnya ya, jemput bola menunjukkan eksistensinya lebih baik lagi. Nah, itu bisa menunjukkan ke masyarakat lebih luas lagi kalau oh ternyata santriwati ini juga bisa salah satu teman, 1-2 teman lah mempunyai cerita yang sama gitu, yang awalnya dari pengajian khusus ibu-ibu, lalu mungkin dia dikenal baik dengan gaya ceramahnya, dengan nilai-nilai keagamaannya dalam beribadah, pokoknya yang dia sampaikan lah, yang dia sampaikan itu mengena di hati.
sampai sekarang akhirnya pengajian yang ia buka tidak hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki. Jadi sebenarnya masyarakat itu memang kita perlu kerja keras untuk melakukan itu gitu. Nah, yang sulit adalah ketika dihadapi oleh masyarakat yang sangat ajak gitu, yang tidak mau sama sekali perempuan gitu. Ini baru ke personal ya, bukan isi dakwahnya kan. Kalau kita langsung menuju ke isi dakwahnya yang bagaimana posisi perempuan di kepemimpinan segala macam, itu sebenarnya harus lebih hati-hati lagi. Sekarang masih berusaha untuk menunjukkan santriwati dulu nih di ranah dakwah di masyarakat gitu. Dan selain di ranah dakwah keislaman, menurut saya santriwati juga semestinya juga harus bisa berperan banyak di ranah sosial kemasyarakatan gitu. Jadi tidak hanya terfokus di keagamaan saja. Karena sebagaimana kita ketahui, pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang sangat dekat sekali dengan masyarakat gitu. Dan mau tidak mau santrinya juga dituntut untuk bisa banyak memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat di sekitar gitu. Nah, itu menurut saya juga perlu jam terbang ya. Nah, sebenarnya saya tuh lebih pengen ngomongin tentang peran santriwati di ranah media sosial ya, dakwah media sosial. Karena kebetulan Ala tergabung di beberapa tahun ini tergabung di lembaga pesantren, pusat studi pesantren yang setahun belakangan itu mengadakan kegiatan halaqah virtual perempuan ulama. Nah, teman-teman di sini juga ada yang pernah ikut. Nah, jadi di sana saya menerima banyak sekali informasi tentang eksistensi mereka di dunia media sosial itu seperti apa, lalu keluh kesah mereka, lalu tantangan dan santriwati di dunia media sosial ternyata banyak banget dan memang harus digali lebih jauh lagi. Saya bahas ya lebih khusus tentang santriwati dan media sosial setelah teman-teman memberikan pengantar terlebih dahulu. Seperti itu. Oh, gimana dengar suara aku? Vivit? Suaranya putus-putus. Toifa? Dengar suaraku nggak? Dari Dengar tadi sore tadi putus-putus. Ya, Oh iya. Kayaknya ini langsung ditanggupin aja deh, Toy. oke, monggo siapa yang Kita. duluan? Siapa yang duluan, Sob? Halo, suaraku masuk nggak? Masuk, Toy. Suaraku masuk. 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 Teh Ala berarti udah ya? Udah. Masuk kok. Iya, iya. Ya. Sok yang lain dulu, nggak apa-apa. Ya, monggo Mbak Halimah atau Vivit. Yaudah, aku dulu aja ya. Oke. Monggo. Ya tadi Mbak Ala sempat menyinggung terkait media, dakwah di media ya kan? Ya. Ya mungkin
jika tadi kita mendengar penjelasannya Fai, penjelasannya Mbak Ala, kalau santriwati itu memiliki kedudukan atau peran yang sangat sedikit di tengah masyarakat atau di publik, ya kan? Nah, mungkin dakwah di media sosial itu sebagai alternatif lain untuk santriwati itu dapat berkontribusi di masyarakat secara luas gitu. Jadi sebenarnya dakwah di media juga bagus itu, karena dakwah di media itu sama aja dengan mengabdi terhadap atau mengabdi kepada peradaban, ya kan? Jadi mungkin sebagai alternatif lain, santriwati punya sedikit peran di masyarakat, di tengah publik, di lingkungan sekitarnya, di daerahnya, di desanya. Mungkin kita bisa alihkan itu kepada media, apalagi sekarang zamannya revolusi industri 4.0, yang semuanya itu serba digital, semuanya itu diakses via internet, ya kan? Jadi kalau emang santriwati itu nulis di media atau membagi pikirannya ke media, itu sama aja kita mengabdi kepada peradaban dan secara tidak langsung kita memasuki pikiran-pikiran orang lain itu secara lebih luas gitu. Mungkin seperti itu. Ada tanggapan yang lain? Mungkin Mbak Halimah atau Vivit bisa menanggapi baik itu dari berangkat dari satu hal yang sama, atau Mbak Vivit dari segi apa, Mbak Halimah dari segi apa. Monggo, siapa yang mau duluan? Kalau berbicara masalah masuk ya. Ya, Masuk. Mbak. Kalau berbicara masalah media sosial hari ini memang tidak dinafikan banyak santri putri yang berkontribusi lebih, bahkan bunyai-bunyai sekarang terekspos begitu ya. Tapi sejauh yang saya amati, circle-nya ya hanya dengan teman-teman perempuan saja begitu. Jamaahnya ya kebanyakan teman-teman perempuan saja. Sedangkan kalau wacana yang digulirkan dari moderator semula kan, publik yang diinginkan itu tidak hanya satu jenis kelamin begitu. Di desa pun begitu. Kalau di desa saya ya memang benar santri-santri putri kemudian banyak berperan dalam hal-hal mimpin yasinan, mimpin tahlilan, yang itu memang circle-nya ibu-ibu saja. Keluar dari ranah publik itu ya tidak ada. Tidak ada kemudian santri putri mendoakan jenazah yang meninggal. Meskipun jenayahnya perempuan, tidak ada santri putri yang mendoakan. Yang mendoakan Mbah Mudinnya itu tetap laki-laki. Tidak ada mudin perempuan begitu. Tapi kemudian yang dimaksud dengan peran publik itu apakah harus selalu mencakup perempuan dan laki-laki, atau efeknya? Artinya begini, santri putri mungkin hanya memimpin tahlilan kaum perempuan saja. Tetapi ya itu sudah masuk dalam bagian peran dia sebagai santri yang autoritatif, di mana sekelompok perempuan-perempuan ini ya berkiblat, tanda kutipnya apa berkiblat, menjadikan dia sebagai orang yang dimintai pertimbangan, orang yang dianggap tahu dibandingkan dengan yang lain. Karena kan kalau kita mengkelompokkan bahwa santri putri hanya berkiprah di kalangan perempuan-perempuan saja, santri putra lebih dari itu kita sudah tidak memberikan menurut saya tidak memukul rata
peranannya. Karena peranannya memang ya begitu. Peranannya satu dia autoritatif, kedua dia persuasif begitu. Autoritatif ya mungkin autoritatifnya santri putri ya di kalangan perempuan, persuasifnya dia lebih dari itu. Mungkin selain dia autoritatif di kalangannya sendiri, santri putri ini punya basically di bagian apa? Misalnya dia seorang wartawan. Sekarang kan banyak ya perempuan-perempuan santri-santri putri yang kemudian jadi wartawan, jadi dokter. Dulu kan tidak begitu banyak posisi-posisi yang konteksnya dia di luar dari tanda kutip circle keagamaan lah. Itu kan tidak banyak yang santri-santri yang ikut begitu. Kalau saya sih begitu. Kalau saya tidak peran publik itu tidak harus selalu memimpin jamaah sholat misalnya. Tidak harus selalu seperti itu. Tidak harus selalu memimpin rapat yang di luar ibu-ibu PKK misalnya. Tidak harus seperti itu. Tapi ya dia melakukan peranannya. Dia autoritatif meskipun di circle perempuannya sendiri, dia persuasif sesuai dengan bidangnya dia. Kalau mungkin Mbak Halimah punya apa? Ya, masuk ya Mbak. Tadi yang sudah disampaikan oleh Teh Ala, Mbak Toifa, Mbak Pipit juga, banyak hal yang kesamaan juga yang terjadi di masyarakat khususnya saya. Saya kalau dibilang berasal memang dari Jawa Barat, tapi sekarang saya tinggal di Jakarta karena sudah menikah seperti itu. Nah, jadi saya di antara dua daerah ini saya jadi bisa membandingkan antara waktu saya di Jawa Barat itu mungkin masuknya ke perkampungan ya atau pedesaan seperti itu. Kemudian saat nanti sekarang saya ini di Jakarta itu saya masuk ke perkotaan. Ternyata memang sangat beda sekali yang saya rasakan. Mungkin karena saya tinggalnya di daerah sini atau mungkin ada hal yang mungkin yang nanti akan saya sampaikan juga bisa disanggah juga seperti itu. Kalau saya bisa bandingkan untuk para santri yang di desa khususnya saya di Jawa Barat di tempat saya itu memang para santrinya itu mereka masyarakat tahu kalau para ini ibu ini punya anak yang nyantri misalkan seperti itu. Dan pada saatnya biasanya yang dia sudah pulang ke kampung halaman itu biasanya mereka sudah selesai dan biasanya sudah menginjak dewasa. Dan kayak pemikiran masyarakat itu bagi perempuan yang sudah pulang ya ke kampung itu nanti pasti akan dijodohkan, kemudian dinikahkan seperti itu. Itu masih apa ya? Istilahnya budayanya masih terpakai lah seperti itu di kampung saya. Nah, tapi lagi-lagi kalau di desa saya khususnya perempuan yang bisa aktif sebenarnya kembali lagi ke diri santri itu sendiri. Kalau semisal santri itu berani, biasanya lebih ditunjuk memang dari mana ini, yang santri siapa silahkan coba. Jadi kayak masyarakat itu lebih kayak memuji ke para santri, coba hasil santrinya bagaimana, hasil mondoknya seperti itu. Kemudian setelah saya pindah ke kota ini, yang saya rasakan justru memang ada seperti pemetaan program keagamaan menurut saya seperti itu. Mungkin beberapa waktu lalu sudah pernah saya sampaikan bahwasanya di perkotaan saya ini di daerah Cakung itu program keagamaannya dibagi dua, ada program keagamaan bagi laki-laki dan perempuan. Tapi yang saya rasa seperti rutinan yang terjadi itu yang dilaksanakan program keagamaannya itu oleh perempuan justru bahkan. Ya memang para
anggotanya pun memang perempuan saat ini yang saya ikuti seperti itu di masyarakat. Namun semisal ada acara tahlilan, jadi kembali lagi ke Sohibatul Bait itu sendiri. Sohibatul Bait misalkan ingin dihadiri atau acara tahlilan itu ingin diadakan oleh para ibu-ibu, maka nanti yang diundang ya para ibu-ibu seperti itu. Dari mulai MC, dari mulai semuanya, dari penceramahnya juga, pembaca tahlil sampai doa pun perempuan. Berbeda lagi kalau semisal yang diundang itu adalah para laki-laki, maka nanti semua anggota yang ikut tahlilan misalnya itu ya laki-laki. Seperti itu. Nah, tadi menyambung yang disampaikan oleh Mbak Vivit, saya akui saya jadi teringat dengan zaman saya S1 dulu itu, kebetulan saya ikut program PBSB itu yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Di sana itu program beasiswanya itu khusus untuk para santri. Dan tujuan dari Kementerian Agama itu sendiri, mengapa yang diambil itu para santri? Yang pertama itu biasanya memang beasiswa itu untuk perkuliahan diambil oleh umum, biasanya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya nilai rapotnya tinggi lah, sebagainya. Tapi kalau untuk PBSB ini hampir kebalik ya. Jadi sama PSBB, sekarang musim PSBB jadinya. Nah, itu PBSB, apa itu ya? PBSB, Program Santri Beasiswa Berprestasi. Jadi udah dari kepanjangannya ada santri ya. Jadi kayak ya kita sebagai santri itu merasa kayak alhamdulillah nih santri diangkat saat itu pada zamannya Bapak SBY. Nah, saat itu memang program PBSB ini dia tujuannya itu satu, agar supaya santri itu yang tadinya dianggap sebagai kulot, santri itu yang kayak kurang update lah dan lain sebagainya, mereka juga harus bisa merasakan yang namanya perkuliahan. Tidak hanya kita-kita, orang-orang yang ibaratnya mungkin ya punya uang. Biasanya yang nyantri itu ya mohon maaf terkadang kebanyakan yang sekarang di pondok-pondok salaf itu biasanya dari menengah ke bawah, yang mungkin nanti setelah nyantri itu dia tidak melanjutkan ke jenjang sampai perkuliahan lah dan sebagainya. Maka program ini satu agar supaya santri bisa merasakan perkuliahan, kedua program ini juga supaya para santri ini tidak hanya berkecimpung dalam hal keagamaan saja. Jadi beasiswa ini disalurkannya kepada berbagai jurusan. Misalnya dulu saya perbankan syariah, padahal saya sendiri dulunya itu dari program keagamaan, ibaratnya sangat asing dalam hal perekonomian seperti itu. Namun dengan adanya program santri ini dilatih sebenarnya supaya pengetahuan kita itu tidak hanya pada agama saja, tetapi juga dalam hal perekonomian. Misalnya ada juga teman saya yang ke ilmu teknologi, TI ya, teknik informasi, teknik informasi itu ya, apalagi santri yang di pesantrennya itu tidak diperkenankan bawa HP, apalagi laptop, mana tahu ya. Saya juga itu dulu pengalaman bener-bener yang bener-bener gak tahu pokoknya cara mengoperasikan laptop dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan adanya perkuliahan itu santri diberi kesempatan untuk kuliah seperti itu. Nah, terus ada lagi yang jurusannya yang matematika, bahkan kedokteran pun. Nah, jadi santri ini sebenarnya betul sih. Jadi semisal nanti santri dari pesantren, kemudian nanti setelah pesantren dia kuliah, dan biasanya sekarang juga banyak kuliah yang sambil juga pesantren juga, sambil nyantri juga. Jadi nanti mereka bisa dapat dua keuntungan saat mereka terjun ke masyarakat setelah lulus, dari S1-nya lulus, kemudian dari pondoknya juga lulus. Jadi ada dua hal, dia bisa terjun ke masyarakat, dan kedua dia juga bisa mengaplikasikan ilmu dari perkuliahannya tersebut. Bisa jadi keagamaannya dapat, ilmu umumnya juga dapat. Dalam arti berarti santri itu bisa santri yang agamis dan santri karir, seperti itu menurut saya. Bisa ditanggapi mungkin sama yang lain.
Ira. Terima kasih Mbak Halimah. Mbak Ira nih belum ini. Mbak Ira Iya, aku yang baru masuk. ketinggalan. Enggak, udah dari tadi. Enggak sih, pas Civit doang masuknya. Jadi nggak tahu, nggak dengerin yang punya Alas sama Toifa. Sama kok. Aku tuh Sama dulu pada punya pilih pengalaman aja. begini. Jadi siapa Suatu dulu nih? Iya, Ra, sebentar Ra, sebelum kamu Ra. Mumpung inget Saya ya, tuh Mbak. dulu ya, mumpung ingat. Saya tuh dulu punya pengalaman begini. Suatu ketika itu di desa kami itu ada namanya jamaah Yasin bergilir. Jadi jamaah Yasin tuh bukan hanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, campur. Bapak-bapak iya, ibu-ibu iya, jadi satu. Jadi satu rumah per RT bergilir begitu setiap malam Jumat. Suatu ketika saya diminta untuk mimpin tahlil waktu itu. Saya mimpin tahlil, awalnya tidak mau. Awalnya tidak mau, sampai akhirnya bapak-bapak, ya ayolah, wong kuliah di UIN begitu kan? Kuliah di UIN, sudah pasti keagamaannya kental, sudah pasti tahu ini dan itu. Akhirnya dari beberapa menit dipaksa itu, saya pimpinlah itu tahlil. Sampai di rumah sepanjang jalan dihujat semua orang itu. Dihujat semua orang bahwa perempuan tidak boleh memimpin jamaah laki-laki. Perempuan tidak boleh, sekalipun itu tahlil tidak boleh perempuan memimpin jamaah laki-laki. Jadi sejak saat itu saya tidak trauma sih. Trauma itu tidak. Hanya saja kemudian saya berpikir ulang, apakah kemudian yang dimaksud peranan publik itu harus mencakup laki-laki dan perempuan? Apakah harus lingkupnya tentang lingkup keagamaan? Atau Karang Taruna itu anak-anak pesantren putri banyak, kan? Banyak. Kadang juga yang memimpin tahlil itu anak-anak Karang Taruna putri. Bahkan ketua remaja masjid ke tempat saya tuh ketua remaja masjid dulu. Sampai saya di Jakarta masih ketua remaja masjid terus. Nah, kayak gitu. Jadi peran publik yang dimaksud absennya santri putri dalam peran publik itu yang seperti apa? Karena kalau dimaknai dua peran santri misalnya tadi, otoritatif sama persuasif, ya sudah masuk itu. Meskipun secara masif itu di circle perempuannya sendiri. Nah, itu gimana? Jadi orang meskipun nanti ada orang lagi diminta mimpin tahlil pun nggak mau lagi dihujat sudah. Monggo silahkan. Oh iya. Menarik sih apa yang dikatakan Mbak Pipit ya, terkait peran. Jadi sebenarnya kalau ditarik lagi ke latar belakang yang tadi memang dipantik sama pemantik ya tadi pendahuluan, memang seolah-olah peran itu harus mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kembali lagi ke apa yang disampaikan Mbak Pipit, kalau berbicara tentang peran, sebenarnya ya perempuan sudah hatam atau sudah memenuhi peran itu gitu ya, tanpa harus kita harus dihadapkan laki-laki gitu, dihadapkan oleh laki-laki. Nah, ini yang menjadi sebenarnya masalah yang ditimbulkan gitu. Padahal sudah dikatakan ya perempuan punya perannya, tadi bahasa ilmiahnya otoritatif dan juga persuasif itu sudah memenuhi seperti itu. Nah, menarik sih Mbak Vivit juga. Saya jadi punya pengetahuan baru juga terkait hal ini. Nah, saya kembali lagi ke ini kali ya, di media tadi ya, karena memang ada hal yang ingin saya sampaikan terkait peran santriwati nih di media sosial. Karena menurut saya publik juga termasuk ke ranah itu menurut saya ya. Bahkan publik secara luas, tidak hanya masyarakat yang notabene perempuan saja misalnya. Perempuan di kalangan Islam saja misalnya, atau di kalangan perempuan ya yang satu afiliasi saja misalnya gitu. Ada temuan yang menurut saya menarik juga. Saya aktif di tim redaksi website keislaman.ikro.id. Berdasarkan laporan analisis yang kami lakukan ya, setahun terakhir ini ternyata ditemukan laporan bahwa pembaca ikro.id itu lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan sekitar, kalau nggak salah ya 57% lah dibanding laki-laki yang 43%-an. Berita menarik lainnya, itu temuan dari teman
kami di NU Online menyapa pembaca perempuan di NU Online itu meningkat pesat gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tingkat tingkat keingintahuan perempuan, dan kita nggak tahu loh itu perempuan yang kalangan di Ikro sendiri juga kan tidak belum dianalisis ya untuk afiliasinya ke NU atau Muhammadiyah atau umum, itu tidak. Nah, tingkat ini kan menunjukkan bahwa tingkat keingintahuan perempuan untuk memperoleh atau untuk memenuhi dahaga keagamaannya, kebutuhan keberagamaannya itu tuh semakin tinggi gitu di dunia media sosial. Nah, di sisi lain, penulis-penulis yang menulis artikel keislaman tentang perempuan itu, baik itu tentang ibadah, hukum, hikmah, dan lain sebagainya, itu tuh laki-laki, apalagi NU Online, kalau saya perhatikan kan, itu laki-laki semua. Di Kro.id pun sebenarnya kebanyakan laki-laki yang penulis itu kebanyakan masih laki-laki. Walaupun memang di sana ada rubrik khusus perempuan, dan teman-teman di sini juga sudah ada yang tulisannya diterbitkan ya di Kro.id. Nah, ini menurut saya menjadi peluang bagi santriwati untuk mengisi ruang kosong itu, ruang-ruang yang ternyata kepenulisannya itu ditulis oleh laki-laki. Seharusnya, idealnya menurut saya ya, tulisan itu bisa ditulis langsung oleh perempuan. Karena kita ketahui, penulis perempuan selain mencurahkan atau menuliskan tulisan gagasan yang berdasarkan yang diperoleh dari keilmuannya di pondok pesantren, itu kan juga bisa mewakili suara perempuan dari pengalaman perempuannya gitu, baik itu pengalaman biologis dan juga pengalaman sosial. Dan tentu jika ini dibaca juga oleh perempuan umumnya sebagai pembaca, kan tentu akan mengena gitu. Dalam arti apa yang dirasakan oleh penulis juga dirasakan oleh perempuan. Saya rasa berbeda ya nuansa khas tulisan yang ditulis oleh laki-laki dan nuansa yang ditulis oleh perempuan, saya rasa berbeda. Nah, kenapa ini penting menurut saya? Karena sebenarnya sampai saat ini pun di ranah website ya, khususnya website keislaman, masih menjamur tuh, masih ada puluhan, mungkin ratusan juga website-website keislaman yang cenderung tidak ramah perempuan. Tidak ramah perempuan dalam arti tidak adil ya terhadap perempuan. Kita mungkin masih juga bisa menemui tentang bagaimana larangan perempuan keluar rumah, atau perempuan dilarang untuk berdandan, perempuan apalagi ya, kalau sholat dilewati perempuan itu batal. Lalu apalagi ya Mbak, banyak sekali ya yang sebenarnya masih ada loh sampai sekarang dikonsumsi oleh pembaca kita. Nah, kalau ini terus-menerus ada bahkan meningkat, ini kan sebenarnya dibaca oleh masyarakat umum, baik itu perempuan, khususnya perempuan ya, perempuan secara keseluruhan di Indonesia membaca itu. Dan jika pembaca perempuan itu ternyata tidak punya kapasitas keilmuan keislaman yang kuat, benar-benar kan muslim perkotaan itu tingkat keinginan keberagamannya tinggi, sehingga apa yang dia baca dilahap lamat-lamat tanpa punya filter dan segala macam. Nah, ini kan jadi satu tantangan tersendiri bagi kita gitu untuk bisa menyuarakan tulisan yang bernafaskan nilai-nilai yang adil perempuan, dan juga pemahamannya tentu inklusif seperti itu. Nah, saya rasa dari segi media ya, website keislaman, tulisan itu santriwati bisa memegang peranan di situ gitu. Karena kenapa pesantren itu kalau ditelisik lebih jauh sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, itu hasanah keislamannya, hasanah intelektualnya itu begitu tinggi. Kita tahu sendiri lah gimana Pak Gin ngajarin kita berbagai kitab kuning dari dulu. Ya Fit, jadi ingat Pak Gin ya. Pokoknya di sana banyak sekali yang sebenarnya sumber-sumber pesantren itu otoritatif, kredibel, dan begitu kaya ya. Tinggal memang lagi-lagi ya perempuan harus jemput bola. Dan alhamdulillahnya saat ini media-media khususnya website keislaman perempuan itu sudah banyak loh gitu. Nah, tinggal perempuannya ini mau atau tidak gitu mengisi ruang-ruang itu berdasarkan dengan latar belakang tadi.
yang ya kita tidak maulah perempuan diperlakukan. Pernah greget nggak sih ngeliat meme atau tulisan? Nah ini baru tulisan ya, website. Belum lagi soal dakwah di YouTube. Wah kalau di YouTube itu udah memang yang jago yang sana itu sebenarnya kalau menurut saya ya. Nah mungkin teman-teman bisa menanggapi baik ini hal tentang media sosial atau yang lainnya. Yang tadi Mbak Toipala nih, Mbak Ira kira-kira bagaimana nih Mbak posisi perempuan, apalagi Taira kan notabene langsung tinggal di lingkungan pesantren ya. Ya, kalau di daerah saya sih ya langsung aja, karena masih desa mungkin ya, masih desa, terus jadi santri putri itu, khususnya santri putri itu masih kayak jauh ke media sosial. Malah kan di saya itu media sosial itu kayak dibatasi banget untuk santri ya, untuk santri, khususnya santri putri. Kalau santri putra kebanyakan banyak yang megang juga gitu. Kalau santri putri benar-benar dilarang. Jadi kayak peran santrinya tuh, santri putrinya tuh kayak kurang. Mereka hanya berperan ya sesuai kodratnya perempuan katanya gitu. Jadi nggak boleh kesana kesini gitu. Kalau di daerah saya mah masih kayak yang sama halnya seperti Mbak Halimah tadi utarakan tuh, kalau di daerah saya sama kayak Mbak Halimah juga. Jadi peran santri putri itu nggak jauh beda kan ya gitu ya. Jadi apa ya, kalau udah mondok pulang ya kebanyakan langsung nikah gitu. Kalau santri putri yang berperan aktif itu kalau yang tadinya sekolah mondok sambil sekolah terus dilanjutkan kuliah itu baru aktif mereka gitu. Tapi kalau kebanyakannya itu yang kuliah itu ya dia yang harus benar-benar mencari beasiswa. Kalau nggak dapat beasiswa itu jarang yang mereka lanjutkan ke kuliah itu. Contohnya saya juga ya mau pengen kuliah aja harus nyari dulu beasiswa. Kalau nggak beasiswa jangan kuliah katanya gitu. Bedanya dengan adik saya yang laki-laki. Iya, S1 beasiswa, S2 beasiswa saya. Kalau nggak beasiswa jangan kuliah. Kayak gitu. Adik saya yang laki-laki malah dia mah ya mulus-mulus aja gitu. Tapi kayak yang perempuan, saya, kakak saya semuanya pengen kuliah ya, kamu harus nyari beasiswa gitu. Kalau nggak beasiswa nggak tahu gitu ya, nggak bakalan diizinin kuliah. Kalau perempuan kayak gitu. Jadi terus pandangan masyarakat itu ke perempuan tuh kayak gini ya, kenapa sih harus sekolah tinggi-tinggi? Udah cukup di pesantren ngaji. Nanti habis pesantren kan di pesantren dibekali dengan gimana cara memasak, gimana cara beresin rumah, asrama, kayak gitu ya. Kayak gitu, jadi pikirannya kayak gimana gitu. Padahal gitu pengennya tuh santri itu berperan aktif ya untuk zaman sekarang gitu ya. Harusnya santri itu yang masuk ke politikus, terus wirausaha santri, terus apa ya, pemerintahan ya masuk santri kayak gitu. Jadi pengennya santri itu berperan aktif lebih tinggi gitu tuh. Tapi ya gitu beda-beda. Kalau yang di kota kan yang tadi Mbak Halimah tuh kayak apa ya, santri itu masih aktif, kalau di daerah-daerah itu masih kurang gitu. Tapi Oh kalau iya. ini Monggo Mbak. Ya, gimana? kalau di daerah saya jadi keinget dulu itu waktu masa-masa kuliah S1 apa ya, waktu itu tahun 2000 berapa ya, mungkin sekitar 2015 atau 2016 mungkin. Waktu itu memang ada ceritanya, ada pengajian rutinan mingguan pagi, ibu-ibu pengajian ibu-ibu yang biasanya diisinya oleh bapak-bapak saat itu. Kemudian kebetulan saat itu giliran kakek saya yang ngisi. Nah pas itu kakek saya lagi berhalangan, nggak bisa ngisi. Nah langsung dari pihak masjidnya itu langsung kepikiran saya, coba Halimah katanya ngisi gitu katanya. Padahal saya sendiri saya nggak pernah ceramah, saya nggak pernah suruh ngisi kayak gitu, apalagi di halayak umum. Dan itu
mic-nya langsung ke kampung-kampung gitu kan. Betapa bingungnya saya mau ngisi apa, seperti sekarang aja bingung sebenarnya. Nah, itu saya paksa sebenarnya. Di daerah saya juga ada kayak perempuan yang istilahnya mungkin perannya seperti Mama Dede seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Mungkin kalau saat itu saya bisa mengisi pengajian dengan betul, mungkin saya akan dipercaya untuk minggu-minggu selanjutnya. Namun pada saat itu saya gagal. Karena saya terlihat groginya, terlihat terlihat sangat tidak siapnya. Jadi di kampung saya sebenarnya pandangan kepada santri perempuan itu mereka welcome. Mereka seperti memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa aktif di masyarakat atau memberi kesempatan kita untuk mengaplikasikan yang pernah dulu diajarkan di pondok seperti itu. Namun kembali lagi ke diri kitanya, apabila kita memang belum bisa, maka tidak ada kepaksaan untuk ayo dicoba lagi, harus lagi gitu. Jadi kalau sudah tidak bisa ya tidak terpakai lagi. Dan ibu-ibu yang berperan itu yang semisal sudah dianggap mampu untuk berdakwah, itu menjadi dipakai terus karena dianggap mampu seperti itu. Ya. Tapi kalau Jadi di kalau di kampung kampung saya ya kembali lagi ke diri santrinya itu juga. tapi kalau di kampung saya jadi ibu-ibu yang tadinya mondok, dia emang aktif setelah menikah. Cuma ya yang kata Mbak Vivi tadi katakan, jadi mereka aktif hanya di ranah perempuan saja gitu. Tapi kalau dalam satu ruangan udah ada laki-lakinya, ya perempuan terpojokkan, ya semuanya harus dilakukan oleh laki-laki. Perempuan hanya urusan dapur, konsumsi, kayak gitu. Jadi emang masih belum ada untuk ini perempuan lah gitu, bahasanya. Dapur Jadi sumur kasur ya Teh. iya gitu, masih ada bahasa kayak gitu kalau daerah saya gitu. Tapi kesini ya ada juga laki-laki kayak satu dia tuh emang tokoh public figure lah di daerah saya gitu. Anaknya banyak yang kuliah, ada yang kuliah. Nah, anaknya sering ngomong sama orang tuanya kayak gini. Nah, baru anaknya suka diikut sertakan kalau ada acara, coba kamu jadi MC acara ini. Coba kamu jadi MC acara ini. Itu pun enggak semulus yang keluarga itu bayangkan. Ternyata banyak hujatan. Kok dia udah jadi MC, kan di sini banyak laki-laki yang bisa jadi MC. Padahal itu masih ranah MC, apalagi jadi penceramah gitu ya. Jadi penceramah. Jadi masih banyak omongan pedas ketika perempuan maju ke ranah yang biasanya laki-laki lakukan gitu. Kalau di daerah saya kayak gitu. Oke. Jadi ya ala-ala itu juga udah suatu hal yang mengakar ya Teh ya dan Mbak Halimah ya. Dan kita juga menurut Ala pribadi hal tersebut tidak harus dijadikan suatu hal yang menjadi kecemburuan yang menggebu-gebu bagi kita gitu. Karena untuk mengubah hal itu tuh ya nggak bisa, bahkan bisa diproduksi terus-menerus gitu. Nah, balik lagi, saya ingat salah satu petua siapa ya, saya lupa, salah satu, kalau nggak salah itu salah satu bunyai dari Pandanaran, saya lupa namanya Mbak Toipa. Ya memang sampai saat ini sekelas nyai pun itu dalam berdakwah itu masih bahasanya masih Mbak? Masih belum mau menampakkan secara total dirinya itu tuh ya di atas sosok kiainya atau sebanding dengan kiainya. Itu sekelas bunyai. Karena itu memang suatu hal yang menurut saya tidak juga perlu untuk diadu ya.
masing-masing dari kita juga punya peranan masing-masing gitu, khususnya bagi jamaah perempuan. Nah, soal misalnya ada cerita lain yang tadi saya sampaikan, ada cerita lain loh, ternyata ada cerita lain yang ternyata perempuan juga bisa memperoleh simpatik dari masyarakat, baik laki-laki dan perempuan. Ya, salah satu teman saya itu, di mana dia menelusuri perjalanan sampai akhirnya diakui oleh masyarakat sekitar, dan alhamdulillah tidak ada omongan ya dari masyarakat sekitar terkait hal itu, karena juga ia sudah bisa menciptakan otoritasnya sendiri, otoritas keagamaannya sendiri gitu. Maka tadi Mbak Halimah bilang benar, sebenarnya masyarakat juga tidak semuanya itu menolak apa yang disampaikan oleh santriwati atas keilmuan yang ia sampaikan, ya, tapi ia ternyata dicoba dulu. Jika ia memenuhi atau ternyata baik, bagus, ya pasti masyarakat juga akan bahasanya Mbak Halimah pakai lagi ya, mungkin semakin mau menerima dakwah-dakwahnya seperti itu. Tapi kalau kayak masalah misalnya dalam satu pengajian pasti laki-laki memimpin doa, lalu perempuan bagi semua dapur di bagian dapur terus, nah itu memang nggak ujuk-ujuk, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau di dapur, saya mau pimpin doa, kan kayak gitu juga. Ya emang itu jadi unek-unek kita, tapi itu kita tidak bisa juga kayak gitu tuh, nggak, menurutku sangat sulit dan nggak bisa gitu. Jadi memang kembali lagi yang tadi Mbak Vivit sampaikan, memang kita sudah memenuhi peran kita di ranah masyarakat itu tradisional. Toh kita ini kan nggak hidup di ranah masyarakat tradisional doang gitu. Apalagi di era teknologi semakin canggih ini. Banyak ranah yang bisa kita geluti gitu. Baik itu organisasi kemasyarakatan, baik itu di ranah media sosial yang tadi saya sampaikan, dakwah di daring dan sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin dan kita juga perlu bisa meluruskan keadilan laki-laki dan perempuan itu mulai dari diri kita sendiri, terutama apalagi dari keluarga kecil kita, mulai menata itu dari sistem peranata kita dari awal. Nah itu walaupun menjadi tugas yang berat, ya lambat laun lah mungkin bisa juga mengurangi pemahaman kita terhadap ketidakadilan itu yang terjadi kepada perempuan. Nah, kira-kira siapa menanggapi nih? Mbak Vivit atau Ipa? Teh. Ya. Tadi Teh Ala kan soalnya nyinggung Pandanaran ya kan? Tadi Teh Ala bilang kalau di sana Bu Nyai tidak punya ruang untuk berdakwah gitu. Ya mungkin seperti itu. Cuma kalau di pondok saya itu, kebetulan itu pondok saya yang tadi disebutin sama Teh Hala, di sana ada Ning-Ning yang justru memiliki otoritas juga. Jadi misal kepala sekolah dari RA, MTS, sama Aliyah itu dipimpin sama perempuan, sama Ning-Ningnya. Jadi pemimpinnya justru bukan laki-laki gitu. Mereka juga punya otoritas di situ. Ya mungkin bagi peran. Benar juga misal kata Mbak Vivit, kata Mbak Halimah, Teh Ala, dan teman-teman yang lain, nggak bisa kita yang perempuan ujuk-ujuk minta kita aja yang mimpin doa, kita aja yang mimpin sholat, kita yang mimpin tahlil, itu nggak bisa ujuk-ujuk kayak gitu. Karena memang di sini mindset yang sudah terbangun adalah laki-laki itu adalah figur seorang pemimpin gitu kan. Nah, jadi mungkin ya memang perannya sudah dibagi antara laki-laki sama perempuan. Mungkin di sini perempuan tuh meminta ruang gerak sosial, bukan berarti untuk menyaingi, bukan berarti untuk mengalahkan laki-laki atau mengalahkan santriwan. Ya, bukan sama sekali. Tapi mungkin kita cuma mikir, kenapa sih santriwati yang memiliki kapabilitas yang tinggi itu masih kalah peran sama santri putra yang paling minimal itu kan masih di situ masih kelihatan ketimpangan. Tapi mungkin itu karena memang mindset di masyarakat kita
Sehingga mungkin di sini santri itu kan perannya ada dua, khodimul ilmi sama khodimul ummah. Khodimul ilmi apa? Ya mengaji, belajar gitu. Cuma tugas santri itu nggak cuma sebatas mengaji, tapi juga ngabdi. Santri juga tidak hanya dituntut untuk menghafal, tapi dia harus peka terhadap sosial, ya kan? Nah, jadi mungkin mengabdi itu banyak macamnya. Ada mengabdi kepada pondok, mengabdi kepada kiai, mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada peradaban, dan mengabdi kepada orang tua. Mungkin yang santri lulus suruh langsung nikah juga itu bisa, mengabdi sama suami juga bisa, ya kan? Nah, jadi sebenarnya santriwati di sini adalah kunci peradaban. Karena kalau santriwati itu punya kualitas, santriwati itu akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas juga, ya kan? Itu tergantung santriwati juga. Itu kenapa santriwati walaupun memiliki peran kecil tapi harus tetap upgrade diri, kan mungkin di situ. Ya, silakan yang lain. Oke, Mbak Pipit ya. Ya, tak kira itulah. Kalaupun ada santri putri yang hanya bergerak pada ranah domestik misalnya ya, hanya bergerak pada urusan perbelanjaan di pasar, urusan perekonomian rumah, gibah-gibah dengan ibu-ibu yang lain. Tak kira itu bagian dari, kalau kata Hiroko itu cultural broker, apa itu. Jadi mereka itu ya gawang, santri-santri putri yang di ranah domestik, yang di desa ya khususnya, yang jauh dari lingkup perkotaan seperti kita, yang bisa ekspos di media, yang bisa berbicara dengan orang yang luas, itu ya mereka penjaga gawang peradaban, kata Mbak Taifah tadi. Karena kan kita nggak bisa pungkiri bahwa budaya-budaya asing tuh pelan-pelan ya masuk. Jangan-jangan nanti anak-anak santri putri ini jadi fans Korea kayak Mbak Ala misalnya, fans Korea yang apa sih namanya? Yang dia fanatik, kan enggak. Ya ngefans sama orang Korea, ngefans sama drama Korea, tapi kan enggak fanatik. Karena tahu mana budaya mereka, apa yang mereka sukai tidak selalu mempengaruhi kepribadian mereka. Enggak masalah. Setelah nikah udah nggak suka, Mbak? Nggak tahu nih. Aduh. Iya, benar-benar. Kayak tadi Taifah bilang, iya ya ternyata begitu ya. Jadi di satu pondok pesantren tertentu ya, perempuan itu punya porsi kepemimpinan masing-masing. Tapi ada juga nih, Ala pernah baca artikel tentang keterlibatan perempuan ya, terutama perempuan pesantren. Jadi untuk pembagian jatah di kepemimpinan organisasi itu perempuan pasti dilibatkan, bahkan menjadi koordinator, pemimpin segala macam. Tapi di hasil temuan itu keterlibatan itu tidak banyak berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan gitu. Jadi pengambilan keputusan itu tuh tetap didominasi oleh ya pimpinan, ya lagi-lagi mungkin ya laki-laki gitu. Jadi tidak banyak berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan seperti itu. Itu baru contoh tulisan yang Ala baca ya di satu pondok pesantren, dan tidak mewakili semua pesantren menurut saya gitu. Nah, kira-kira ada yang perlu tanggapi lagi atau cukup closing statement? Oh iya, tambahan. Oh iya, Mbak Ipa dulu. Mbak. Ya mungkin udah banyak yang tahu kalau di pondok pesantren apa tuh? Pondok pesantren Kebun Jambu Al-Islami Cirebon ya? Itu kan yang mimpin pesantrennya justru perempuan. Bu Masriah Amfaidah kalau nggak salah namanya ya. Aku ingat tesis. Iya itu ya, benar ya. Lo kapan sih
Dan Kalau- jadi curhat ini webinar. Kalau santriwati punya kapasitas, Lanjut, Pak, kenapa lanjut. enggak gitu kan? Ya, benar-benar. Dan ya ini karena itu Ipa menyinggung Bu Masriah ya. Beliau tuh sosok yang, jadi kan kalau saya jadi inget teori yang saya pakai buat tesis sebenarnya, teorinya Max Weber gitu kan. Jadi memang otoritas itu banyak, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu memperoleh otoritasnya. Nah, saya sedang meneliti itu tentang sosok Nyai Masri Amfa ini. Jadi Ibu Nyai Masri Amfa ini kan sebenarnya bisa dibilang bangkit dari terpuruk ya, sebagaimana karyanya. Jadi setelah wafatnya almarhum Kiai Muhammad, itu tidak serta-merta pondok pesantren yang imbang, maksudnya santrinya malah banyak yang boyong karena ketidakpercayaan terhadap kepemimpinannya Bu Nyai Masri Amfa, sampai akhirnya bertahun-tahun dibangun, akhirnya Bu Nyai Masriah bisa mencapai otoritas itu gitu. Dan tentunya itu juga dilatar belakangi oleh kepiawaian Bu Masriah dalam memimpin, dan Bu Masriah juga dibantu oleh banyak pengurus ya, dan salah satu pengurusnya kepemimpinannya tuh ya oleh anaknya yang laki-laki bahkan, dan perempuan juga. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan tuh tidak dipertentangkan, bahkan bisa saling bekerja sama gitu. Di balik kepemimpinan kesuksesannya Bu Nyai Masriah Amfa juga di situ dibantu oleh mereka-mereka yang mendorong di belakang, termasuk laki-laki, pengurus laki-laki. Tapi yang menarik adalah kebijakan yang dicetuskan Bu Masriah Amfa itu sangat ada perempuan ya. Itu saya belum melakukan penelitian, cuma hanya membaca tulisan-tulisannya saja ya gitu. Ada 1-2 kebijakan yang ternyata ini berpihak kepada kebutuhan santriwati perempuan, seperti itu. Hidup Bu Nyai. Gimana? Ada lagi nggak? Jadi Apa sudah closing statement? Ya, gimana Mbak? Jadi kalau sudah ngobrolin masalah Bu Nyai atau peran tokoh agama, di masyarakat seperti itu, yaitu menjadi suatu kesempatan nih, khususnya Teh Ira ya, yang ibaratnya dia punya peran lebih tinggi lah daripada masyarakat yang lain, itu kita jadi menjadi suatu peluang atau kesempatan kita untuk memberikan kepada para santri mungkin yang nantinya sudah pada mukim dan kembali ke masyarakat, itu kita beri kesempatan kepada mereka yang mungkin mereka sebenarnya ingin sekali ingin tampil kepada ranah publik masyarakat, tapi dia malu. Sebenarnya kita bisa mengajak, ayo coba dulu gitu, seperti itu. Mungkin ada bakat terpendam yang sebenarnya kita tidak tahu dari sebelumnya, dan kita sebagai perempuan santri-santri penerus nih gitu kan, ibaratnya kita juga nggak ada salahnya memberi kesempatan untuk tidak membeda-bedakan antara santriwati dan santriwan, seperti itu ya, sama tari santri lah pokoknya. Oke, Mbak. Ada lagi? Ya kalau ngendikannya Gus Dur, kebaikan seorang santri itu tidak dia masih berada di pondok, ya kan? Tapi kebaikan seorang santri itu dilihat ketika dia sudah menjadi alumni. Nah, mungkin itu seberapa manfaatnya dia di masyarakat, seberapa manfaatnya dia untuk lingkungan, mungkin seperti itu. Karena kan katanya manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya, kan kayak gitu. Oke, Mbak Taifa. Nah, saya rasa kita udah ini ya di penghujung waktu, udah lewat malah. Langsung saja kita closing statement masing-masing dari kita secara singkat. Dimulai dari siapa nih? Ala ya. Ya. Mungkin dari Ala singkat saja ya. Bagi santriwati
memang benar yang dikatakan oleh Thoifah meminjam perkataan Gus Dur, santriwati yang sedang menimba ilmu di pesantren, udah tekuni aja, giat dulu. Jadi memang kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut ya setelah keluar dari pesantren gitu. Jadi menebar manfaatnya itu setelah jadi alumni, setelah keluar dari pesantren, banyak-banyaklah berlomba-lomba dalam kebaikan dalam hal apapun. Jika santriwati tersebut kuliah aktiflah berorganisasi dengan baik dan benar, lalu jika santriwati tersebut langsung menikah misalnya, jadilah ibu yang bisa mendidik calon generasi muda Indonesia menjadi anak yang pintar dan bermartabat, berbakti pada agama tentunya. Jika ia menjadi politikus, bijaklah dalam menentukan kebijakan yang tentu adil terhadap semuanya. Saya rasa santriwati itu juga hampir sama seperti filosofi dari buah kelapa ya, kelapa di pramuka. Jadi dimanapun itu pasti bisa menyesuaikan diri dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Seperti Selamat Hari Santri Nasional 2020. Lanjut ke siapa nih? Monggo. Tadi siapa? Yang kedua. Ya, tadi Nah, ini siapa? Ala udah menyinggung. Ya, tadi Ala kan menyinggung filosofi buah kelapa. Jadi saya teringat sebuah falsafah Jawa juga kalau nggak salah. Bunyinya itu pesannya dadiyo padang sing orang belarengi. Jadi ya jadilah terang, tapi jangan meredupkan gitu. Mungkin seperti itu closing statement-nya sesingkat itu ya. Monggo yang lain. Oke, lanjut Mbak Halimah. Ya, yang kembali lagi kepada hakikat santri itu sendiri. Jadi hari ini hari santri, bagi yang mungkin pernah dia tidak merasakan pondok pesantren, bagi saya dia pernah menuntut ilmu agama itu juga sudah disebut santri. Jadi kita yang pernah dapat ilmu apapun itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah merasa saya sebagai wanita yang atau perempuan yang tidak punya ilmu, tapi tidaknya paling tidak saat kita setelah menikah mungkin nanti punya anak, setidaknya kita menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita, seperti itu. Jadi terus semangat untuk biarpun sudah menjadi alumni tetap santri yang hakikatnya itu ya untuk mengabdi kepada siapapun itu. Ya, monggo. Kalau dari saya, Pipit Mbak Ira dulu. jadilah santri yang terus berkhidmah pada Al-Quran dan hadis, dan kita mengamalkannya dengan benar-benar. Ajarkanlah yang benar sesuai perintahnya. Seperti itu. Dan kita boleh bergerak sesuai kemampuan kita, jangan diadain gitu. Hidup hari santri. Ya, kalau dari saya, selamat Hari Santri untuk semua teman-teman saya yang dari kecil sampai dewasa, sampai menikah, bahkan masih di pesantren, menuntut ilmu di pesantren, ataupun teman-teman saya yang sama sekali tidak pernah merasakan dunia pesantren, tapi tekun dan mau belajar mendalami ilmu-ilmu agama, itu juga bagian dari santri, bagian dari orang yang memperjuangkan ilmu agama.
dan juga memperjuangkan bagi negara. Ya, begitu saja. Sedih aku. Oke, peluk-peluk. Oh ini alhamdulillah ya udah usai. Nah ini mana Fairozi atau Mbak Sulis? Mbak Sulis.